Ayo. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan, alhamdulillah pada perkuliahan ini kita dapat berkumpul, berwajah, bertatap muka di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita sama-sama buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya mengajak para mahasiswa-mahasiswi untuk membahas tentang metode penelitian pendidikan. Apa? Ya, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang metode penelitian pendidikan, terlebih dahulu saya berikan pertanyaan. Ya, apakah ada yang siap jadi peneliti di antara kalian? Ya. Ada yang tidak mau jadi peneliti? Yang ingin menjadi peneliti, up your hand, angkat tangan. Ya, tinggi-tinggi. Yang mau jadi peneliti, angkat tangan. Yang mau jadi peneliti, ya, tangannya yang tinggi, biar jelas. Ternyata rata-rata semua ya. Yang tidak mau jadi peneliti. Oh, ternyata semua jadi. Ya, ternyata semua ingin menjadi peneliti. Kenapa seorang mahasiswa harus menjadi peneliti? Kenapa? Karena tidak akan pernah dapat menyelesaikan sarjana S1, S2 maupun S3 tanpa melalui penelitian. Bagaimana kita bisa menyelesaikan penelitian kita tentang skripsi, tesis, dan disertasi tanpa melalui penelitian? Maka dari itu harus seorang mahasiswa menjadi peneliti. Maka dari itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi peneliti. Ya, silahkan dapat kalian lihat. Ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi peneliti. Ya, minimal 3 indikator yang kalian kuasai untuk menjadi peneliti. Pertama, untuk menjadi peneliti, pertama menguasai materi yang akan diteliti. Pastikan bahwa materi yang akan kalian teliti itu adalah dikuasai. Jangan pernah meneliti atau mengangkat suatu permasalahan yang tidak dikuasai. Nah, ini syarat dari peneliti yang pertama, menguasai materi yang akan diteliti. Pastikan bahwa kalian harus menguasai materi yang akan diteliti. Ketika kalian meneliti tentang kesehatan, maka harus menguasai tentang kesehatan. Ketika ingin menjadi peneliti matematika, maka harus menguasai matematika. Ketika ingin menjadi peneliti pendidikan agama Islam, maka harus menguasai pendidikan agama Islam. Jurusan kalian apa? Pendidikan agama Islam.
Itu artinya harus kalian menguasai yang namanya pendidikan agama Islam. Ada berapa kata di dalamnya? Pendidikan agama Islam. Itu artinya harus menguasai yang berbicara tentang pendidikan. Apa saja yang berbicara tentang pendidikan? Apa saja di dalamnya? Kurikulum. Nah, ini seputaran pendidikan. Harus kalian paham tentang kurikulum. Harus kalian paham tentang perangkat pembelajaran. Kalau istilah K13 itu namanya silabus, RPP, program tahunan, program semester, analisis ulangan harian, studi kasus, kriteria ketuntasan ini minimal dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam kurikulum Merdeka ada istilahnya ATP, ada namanya CV, ada namanya modul ajar. Hal semacam ini harus dikuasai. Seputaran tentang pendidikan, kurikulumnya, perangkat pembelajarannya, model pembelajarannya, media pembelajarannya, instrumen penilaiannya, itu semuanya harus dikuasai. Nah, ini pertama, syarat untuk menjadi peneliti. Begitu juga dengan agama Islamnya, harus dikuasai. Semua yang berbicara tentang agama Islam, materi-materi yang ada di dalam agama Islam itu harus dikuasai. Baru para mahasiswa dapat menjadi peneliti pendidikan agama Islam. Yang pertama, menguasai materi yang akan diteliti. Karena kalian semua para mahasiswa jurusannya pendidikan agama Islam, maka tentu harus dituntut untuk menguasai terkait dengan pendidikan agama Islam. Yang kedua, syarat menjadi peneliti yang kedua yaitu menguasai metode penelitian. Nah, adik-adik mahasiswa, para mahasiswa harus menguasai metode penelitian. Apa saja metode penelitian itu? Ada metode kualitatif, ada metode kuantitatif, ada metode R&D, ada metode mixed method, ada metode eksperimen, ada metode expo facto. Nah, itu nanti harus betul-betul dikuasai. Kapan kita menggunakan R&D, mixed method, eksponen, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas pada dasarnya metode itu ada dua, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, kuasai salah satunya. Kalau mahasiswa lebih cenderung ke metode kualitatif, maka angkatlah permasalahan yang nantinya akan dapat diselesaikan menggunakan metode kualitatif. Begitu juga sebaliknya, ketika lebih cenderung menguasai metode kuantitatif, maka angkatlah permasalahan yang berkaitan dengan metode kuantitatif. Jelas? Nah, ini syarat menjadi peneliti. Yang kedua yaitu menguasai metode penelitian. Kita tidak akan pernah menjadi peneliti jika kita tidak menguasai metode penelitian. Jelas? Oke, yang ketiga, syarat untuk menjadi peneliti yaitu mampu mengolah dan menganalisis data penelitian. Nah, ini syarat yang ketiga. Peneliti harus bisa mengolah dan menganalisis data. Bagaimana kita bisa menarik kesimpulan jika kita tidak mampu mengolah dan menganalisis data? Karena syarat kita menganalisis harus mulai melalui pengolahan data, baru kita lanjut ke analisis. Setelah dianalisis, baru lanjut ke penarikan kesimpulan. Kita tidak bisa menarik kesimpulan tanpa melalui pengolahan dan analisis data. Maka dari itu, para mahasiswa, calon peneliti harus menguasai pengolahan dan analisis data, baik secara manual maupun secara software. Di dalam penelitian kuantitatif, alat software, alat bantu untuk mengolah data itu banyak bentuknya. Ada software SPSS, ada software JASP, istilahnya JASP, ada RStudio namanya ya. Nah, banyak jenisnya itu dan jenis-jenis yang lainnya untuk pengolahan di dalam penelitian kuantitatif. Begitu juga di dalam penelitian kualitatif, tidak hanya menggunakan manual di dalam pengolahan data di dalam penelitian kualitatif, para peneliti juga dapat menggunakan software. Apa software di dalam penelitian kualitatif untuk pengolahannya? Ada namanya
Ada namanya atlas. Apa? Iya, bisa itu. Dan sejenisnya banyak. Jadi bukan berarti hanya penelitian kuantitatif saja. Hanya penelitian kuantitatif saja yang menggunakan software. Tapi di dalam penelitian kualitatif juga pada pengolahan datanya juga memiliki software. Nah, ini salah satu syarat untuk menjadi peneliti yang ketiga, yaitu bisa mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan judul penelitian. Nah, apa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan mengajukan judul? Nah, ini biasanya asal mengajukan judul, begitu judulnya di-ACC-kan oleh para dosen bingung sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki dasar. Jadi sebelum mengajukan judul ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan data mudah ditemukan. Pastikan bahwa ketika adik-adik mahasiswa ingin mengangkat suatu permasalahan dan menyusun judul, pastikan bahwa data mudah ditemukan. Apa yang pertama? Data mudah ditemukan. Pastikan. Jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa begitu judulnya udah diterima, ternyata data sulit ditemukan. Dia mencari berapa jumlah wanita yang di bawah umur yang hilang perawannya, ya sulit. Karena itu perkara tertutup. Walaupun ada datanya di rumah sakit, itu tidak semudah itu dibocorkan karena sifatnya aib. Itu salah satu contoh data yang sulit ditemukan. Maka ambil data yang mudah ditemukan seperti data di kelas. Karena di kelas kita ada siswa, ada mahasiswa tinggal masuk. Jadikan mahasiswa jadi sampel. Nanti kalau sampelnya nanti dari masyarakat 30, cari masyarakat 3 orang susah. Datang pagi dia di kantor, datang sore dia di sawah, datang malam dia istirahat. Susah. Nah, maka pastikan bahwa data mudah ditemukan. Jelas? Yang kedua, pastikan referensi mudah ditemukan. Nah, pastikan referensi mudah ditemukan. Ini syarat ini sebelum mengajukan judul. Jangan sampai nanti judulnya diterima, referensinya tidak ketemu-ketemu, nanti tidak selesai-selesai juga penelitiannya. Nah, jadi pastikan bahwa referensi mudah ditemukan, baik itu berupa buku maupun artikel jurnal. Karena nanti di dalam bab 2 itu si peneliti berbicara terkait dengan kajian teori dan kajian pustaka, sehingga referensinya itu jelas, harus ada, harus hadir, baik berupa buku maupun referensi berupa artikel jurnal. Jelas? Oke, selanjutnya, karena waktunya singkat, jadi Pak dosen singkat saja penjelasannya ya. Selanjutnya, jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian. Ada namanya penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian R&D, ada penelitian mixed method, ada penelitian kebijakan, ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian PTK. Namanya di sini ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen, ada penelitian expo pekpo namanya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu nanti, biar paham semua jenis penelitian itu. Jelas? Oke, nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya, perbedaan permasalahan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan permasalahan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, apa perbedaannya? Permasalahan dalam penelitian kuantitatif, dia berangkat dari masalah yang sudah jelas. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, dia berangkat dari masalah yang belum jelas, masih bersifat remang, sehingga 3 kemungkinan yang akan terjadi di dalam penelitian kualitatif. Pertama, masalah tetap. Syukur kalau masalahnya tetap, sehingga si peneliti dapat melanjutkannya ke proses penelitian selanjutnya. Yang kedua, masalah berkembang.
Yang awalnya si peneliti menemukan satu orang yang membunuh. Setelah diwawancarai, tahu-taunya 2-4 orang bahkan di belakangnya. Pembunuhan berencana. Ini namanya masalah berkembang. Yang ketiga, masalah berubah total. Yang awalnya si peneliti ingin mencari pohon jati di dalam hutan. Begitu si peneliti masuk ke dalam hutan, tahu-taunya tidak menemukan pohon jati di dalamnya. Sehingga si peneliti harus mencari pohon selain pohon jati. Ini namanya masalah berubah total. Jelas? Nah, sedangkan di dalam penelitian kuantitatif itu masalahnya sudah jelas gitu. Seperti itu ya. Baik, dari apa yang sudah saya jelaskan, saya berikan waktu kepada para mahasiswa untuk bertanya. Ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Ya, yang bertanya, tinggi-tinggi tangannya, biar jelas kelihatan. Kalau gini nggak kelihatan. Coba angkat yang bertanya. Ya, 1, 2, 3, 4. Banyak yang bertanya. Oke, kalau gitu, saya ambil dari Banat 1. Ya, pertanyaannya. Baik, saya akan menanyakan Bapak, apa yang dimaksud dengan masalah? Ya, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan masalah? Ya, ini dia mau memperjelas kembali ya penjelasan yang tadi. Jadi, yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Saya ulangi, jadi yang dimaksud dengan masalah itu adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Misalnya, seorang guru ingin melihat siswanya itu datang tepat waktu. Tapi kenyataannya siswanya tidak datang tepat waktu. Masalah enggak? Masalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Kepala sekolah ingin melihat semua kepala sekolah itu mengajar itu berdasarkan perangkat pembelajaran. Tapi nyatanya para guru tidak semua memiliki perangkat pembelajaran. Masalah enggak? Masalah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Nah, inilah yang dimaksud dengan masalah. Kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Jelas? Paham? Oke, saya tinggal satu pertanyaan. Ya, silahkan. Kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif? Kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif? 1. Ketika si peneliti menemukan masalahnya sudah jelas. Tuh. Kalau masalahnya belum jelas, masih bersifat remang-remang, maka gunakanlah metode kualitatif dan gunakanlah penelitian kualitatif. Tapi kalau masalahnya sudah jelas, gunakanlah metode kuantitatif dan jenis penelitiannya kuantitatif. Kedua, jika si peneliti ingin meneliti lebih luas, gunakanlah kuantitatif. Tapi jika meneliti lebih mendalam, maka gunakanlah kualitatif. Karena kualitatif memiliki fokus penelitian, sedangkan kuantitatif itu memiliki batasan masalah. Kenapa di dalam penelitian kuantitatif itu perlu dibatasi? Karena penelitian kuantitatif itu adalah penelitian meluas, sehingga perlu dibatasi. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif itu dia memiliki fokus penelitian, sehingga penelitiannya mendalam. Nah, karena dia penelitian mendalam, sehingga membutuhkan fokus penelitian. Jelas? Oke, sekarang tinggal saya yang tanya. Tadi saya berikan mahasiswa waktu untuk bertanya. Sekarang Pak dosen yang bertanya. Oke, siapkan. Coba saya tanya. Perbedaan permasalahan kualitatif dan kuantitatif. Apa perbedaannya? Masalah kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif. Ya. Kualitatif masalahnya ya, kualitatif masalahnya belum jelas. Kalau kuantitatif masalahnya sudah jelas. Oke. Selanjutnya saya bertanya. Nah, coba saya bertanya. Sebelum mengajukan judul, apa saja yang perlu diperhatikan? Materi harus dikuasai. Sebelum mengajukan judul, data Data harus
dikuasai. Data mudah ditemukan. Data mudah ditemukan. Kedua, Mampu mengolah data. referensi mudah ditemukan. Ada dua yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan judul. Data mudah ditemukan, referensi mudah ditemukan. Syarat menjadi peneliti. Syarat jadi peneliti. 1. Menguasai materi yang akan diteliti. Ya, menguasai materi yang akan diteliti. 2. Menguasai metode penelitian. 3. Ya, mampu mengolah dan menganalisis data. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, syarat menjadi peneliti ada 3 yang perlu dimiliki. Pertama, menguasai materi yang akan diteliti. 2, menguasai metode penelitian. 3, ada 2 hal yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan judul. Pertama, kedua, ya, masalah kualitatif dan kuantitatif perbedaannya apa? Ya, kuantitatif masalahnya sudah jelas. Kalau kualitatif, alhamdulillah, berarti apa yang disampaikan oleh Pak dosen pada hari ini berarti betul-betul sangat dipahami. Alhamdulillah, ya, karena berhubung waktunya terbatas ya, maka dari itu nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.